Ada Billy, ya tadi ngobrol sebentar Billy dari GPIB ya. Kenny dari Advent. Advent yang banyak pantangan itu ya. Lumayan. Nah, terus jadi ceritanya gimana? Mau diskusi dulu atau bagaimana? Ada yang bertanya dari Kenny? Masih mau nanya-nanya Boleh. Apa? tentang sejarahnya Kristen bisa ada tuh sama Islam bisa ada. Oh. Awal mulanya kan katanya dari Abraham. Anaknya dua, Ishak sama Ismail. Ismail. Duluan mana? Ishak. Ismail. Duluan Ismail. Terus yang disembelih sama Abraham siapa? Yang mana? Yang kalau aku kan udah dengar, udah Iya, spoiler. Kalau menurut Kenny yang mana disembelih? Yang disuruh, yang diperintahkan kan Ismail, tapi kan dia berubah Apa? jadi apa? domba. Oh, jadi domba. Udah pinter ternyata. Kenny ceritanya datang sini udah tahu dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Kalau Billy tahu sini dari mana? Iya, sama Dari YouTube juga. Oke, terus yang ditanyain apa? Kenapa ada Kristen, kenapa ada Iya. Islam? Asal mulanya Isa kan sama ini kan Ismail kan satu bapak kan. Jadi satu ajaran dong sebenarnya. Iya, betul. Cuman katanya kita ngikut dari Isa Kristen. Apa gimana? Sebagai ini, sebagai Kristen sebenarnya bukan ngikut Ishak, bukan. Kalau ngikut Ishak berarti harusnya nggak ada yang namanya Tuhan Trinitas kalau Ishak. Jadi dari mulai Abraham, Ismail, Ishak sampai anak-anaknya Yakub dan ke-12 suku Israel, semuanya ini percaya bahwa Tuhan satu, nggak ada duanya, apalagi tiganya gitu. Tapi kan Kalau baca di Perjanjian Lama ya, iya Perjanjian Lama. semua nabi-nabi yang tadi disebut itu semuanya nggak ada yang percaya Tuhan itu bisa punya 3 pribadi. Yang percaya ada Tuhan satu tapi 3 pribadi itu mulai dari Kristen. Nah, jadi kalau namanya di Perjanjian Lama dari mulai Ibrahim sampai turun nanti kan 12 suku Israel kan ada namanya Lewi. Lewi nanti punya anak Nabi Musa dan Nabi Harun, ya kan? Nabi Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu juga perintahnya cuman menyembah satu Tuhan. Nggak ada yang namanya Tuhan bisa jadi manusia gitu, nggak ada. Kan di Bilangan 23:19 juga jelas Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Membaca, baca dulu dah ya. Nih. Tapi kan di Nabi Musa juga udah ada kan Udah ada apa? nubuatan tentang Nabi Isa. Nggak ada. Belum. Nggak ada. Itu pas Nabi Daud. Jadi gini, ini kan kitabnya orang Yahudi nih. Ya, ini buat Billy sekalian ya. Ini kitabnya orang Yahudi namanya Tanakh ya. Tanakh ini menjadi atau diambil sama Kristen menjadi 2/3-nya kitab orang Kristen nih. Nih, kalau kitab orang Kristen kan yang dari Matius nih. Nih, tebelnya gini. Ini diambil dari sini. Yang ini tulisan orang-orang Kristen. Nah, yang ini dari sini tapi lewat ini nih. Nah, lewat kitab yang udah diterjemahin jadi Yunani. Ini Tanakh, ini Septuaginta, bahasa Ibrani, diterjemahin ke bahasa Yunani, baru dari Yunani ke Latin, baru dari Latin ke bahasa-bahasa lain, Jerman, Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Jadi artinya kitabnya orang Kristen yang sekarang ini pegang itu loh, 2/3-nya tuh ini ya. Tapi yang Tanakh sama yang ini sama. Nah, secara umum isinya sama, cuman beberapa kata yang ada di sini setelah menjadi ini penerjemahannya ada sedikit yang berbeda. Jadi penerjemahannya ada yang dirubah-rubah. Contohnya apa? Bisa dibuka nanti nih di Yesaya 7 ayat 14 ya. Yesaya 7:14. Di sini ada kata-kata begini. 14. Nih, coba baca 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di situ ada apa namanya? Perempuan muda kan? Iya. Ini yang bahasa Indonesia nih. Kalau yang bahasa Indonesia dia ngikut menerjemahkannya dari kitab yang menggunakan kata
perempuan muda. Tapi di sini lihat nih ya. Ini saya kasih contoh yang paling mudah. Ayat 14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Jadinya apa nih? Di situ ada kata-kata apa? Virgin kan? Virgin shall. Sama nggak virgin sama perempuan muda? Kalau ini kan virgin apa? Perawan. Perawan. Kalau ini perempuan muda. Perempuan muda. Perempuan muda pasti perawan nggak? Belum tentu. Belum tentu. Berarti ada perbedaan kan? Iya, perbedaan apa penerjemahan. Penerjemahan. Kata asli yang ada di sini, yang di Yesaya 7:14 itu menggunakan bahasa Ibrani-nya ha'almah. Ha'almah itu artinya perempuan muda. Kalau perawan dalam bahasa Ibrani itu pakai kata betulah. Jadi kita bisa bedain ada dua kata nih. Yang satu ha'almah artinya perempuan muda, yang satu betulah artinya perawan. Tetapi yang bahasa Inggris dia menerjemahkannya dengan virgin, ya. Jadi udah nggak cocok kan? Saya tunjukin di sini nanti kelihatan bedanya. Bentar, ini karena nggak ada indeksnya jadi susah nih. Ya. Ini yang disebut dengan Septuaginta. Kata yang tadi ha'almah dia terjemahkan menjadi apa? Parthenos nih tulisannya. Ya, Parthenos itu udah terjemahkan menjadi virgin. Oke. Ini dari kata bahasa Ibrani-nya ha'almah. Sekarang kata ha'almah itu di kitab lain, di kitab Keluaran kalau nggak salah, sebentar ya. Nah ini juga yang woman ya. Ini kata yang aslinya juga sama ha'almah, tapi di sini terjemahannya bukan Parthenos, jadi Neanis. Neanis artinya perempuan muda. Nah, jadi artinya apa? Yang tadinya di sini perempuan muda, di sini jadi virgin, itu karena di Matius 1 ayat 23 nih. Di sini tulisnya apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel. Berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi penulisnya kitab-kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu mengutip dari sini, mengutip dari kitab ini, terus dihubung-hubungkan seolah-olah itu untuk penggenapan untuk Yesus gitu. Tapi itu untuk siapa sebenarnya? Sebenarnya kalau yang Yesaya 7:14 itu sebenarnya untuk anaknya Nabi Yesaya sendiri yang nomor 2. Itu adanya di sini. Penggenapannya dari sini. Ini saya menurut orang Yahudi ya, bukan menurut saya ya. Nih. Ada di Yesaya 8 ayat 3 nih. Kemudian aku menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Nah. Aku baru tahu. Nah, itu adalah anaknya Nabi Yesaya yang kedua. Anak Yesaya. Yesaya 7:14 itu nubuatnya tergenapinya di sini. Nanti ada urusannya dengan bahwa anak itu nanti sebelum di akhir balik, kerajaan Assyria yang sedang mengepung kerajaan Israel atau Yudea yang selatan itu akan diusir gitu. Jadi ini sebenarnya Yesaya 7:14 itu lagi nyeritain tentang kerajaan Israel yang sedang dikepung oleh bangsa lain. Terus kemudian ada nubuat dari Nabi Yesaya bahwa nanti akan ada anak lahir yang disebut dengan Immanuel. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita, di mana nanti anak itu lahir, dia belum akil balik, itu bangsa-bangsa kampung Israel sudah kalah. Lagi nyeritain itu, tapi sama penulis Kristen dihubung-hubungkan dengan nubuat untuk kelahiran Yesus gitu. Jadi hanya kalimatnya dicopot-copot, dicomot-comot, dimasukkan ke dalam gospel seolah-olah ini sedang menubuatkan Yesus di Perjanjian Baru. Kan di kitab Mazmur ada juga kan nubuat untuk yang untuk Yesus, yang Eli lama Asabtani. Iya kayaknya. Nah, sekarang kalau yang di Mazmur 22 ya, Mazmur 22 di sini memang ada kata-kata begini. Nah, nih, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang dianggap nubuat untuk Yesus kan.
Mazmur 22 ini sebenarnya ini lagi ceritanya Raja Daud lagi curhat gitu. Oh, ini lagi Ya. berdoa. Kenapa dibilang meninggalkanku? Karena pada saat itu Daud itu sedang dikhianati sama orang-orang dekatnya, bahkan sama anaknya sendiri, sama penasehatnya sendiri yang paling dekat. Ini Daud lagi merasa dia dikhianati sama orang-orang dekatnya. Dia menulis begini. Ini dikutip lagi sama penulis Matius. Penulis Matiusnya sendiri. Bukan, menurut ahli Perjanjian Baru, Majalah itu. yang nulis itu bukan orang yang bernama Matius. Juga yang Markus bukan orang bernama Markus. Lukas dan Yohanes juga sama, bukan orang bernama Lukas dan Yohanes. Panjang lagi. Nama-namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya, itu sebenarnya atribut dari bapak-bapak gereja. Siapa yang ngomong? Santo Papias tahun 135 Masehi. Itu yang nyebut Matius dan Markus. Nanti ada lagi Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi yang nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bukan surat asli Matius. Bukan. Umat-umat kan pas Nabi Isa meninggal kan dia suruh murid-muridnya berpencar kan. Oh, yang di Matius 28:19 itu yang Menyebarkan sisipan. ilmu. Itu yang sisipan. Nih, nanti saya bisa kasih apa namanya catatan-catatannya sebentar ya. Iya, panjang ya. Kalau mau Panjang. menisiknya tuh jadi Sebentar ya. Saya lagi save ini. Oh, itu dari kalangan Kristen sendiri iya. yang apa namanya? Kita kan percayanya itu kan dari surat murid-murid Tuhan Iya, itu iya, jadi kitab. iya. Tapi dari kalangan Kristen sendiri, maksudnya yang sarjana-sarjana Perjanjian Baru ya, itu sudah mengakui bahwa itu bukan perkataan Yesus gitu. Tapi itu adalah sisipan gereja Katolik di abad kedua. Gereja yang pertama kan gereja Katolik ya. Bukan lagi bukan gereja Katolik tadi, gereja Romawi maksud saya. Romawi ya. Katolik itu baru ada di tahun 1054. Berarti abad berapa? Abad 11. Ketika gereja patriarki pecah menjadi dua, Katolik dan Ortodoks. Oh, Katolik sama Ortodoks dulu ya, baru Protestan. Baru Protestan di abad ke-16 gitu. Advent ada di mana? Nih, Advent ada di sini nih. sorry. Geser sono. Nah, no Advent cari di sini. Ini Second Day. Nah itu, berarti Advent di bawahnya Protestan. Ini Protestan nih. Itu Katolik, ini Ortodoks. Protestan aja abad 16. Jadi Advent itu jauh banget masih di bawah. Protestan ya. Kesekian ya. Ini saya tunjukin lagi nih, yang tadi nih ya, supaya Ini kitab apa? ini namanya buku The Five Gospel. Five Gospel ini ditulis oleh Robert W. Funk sama siapa nih? Satu lagi, Roy W. Hoover, sama hampir 80 orang anggota satu kelompok yang namanya The Jesus Seminar, yang mana mereka tuh mempelajari naskah-naskah kuno, mempelajari gaya bahasa, mempelajari sejarah, mempelajari tradisi. Apakah yang di 4 gospel itu benar-benar perkataan Yesus gitu. Nah, mereka malah tambah satu lagi dengan Injil Thomas gitu ya. Thomas. Di situ mereka menggolongkan begini. Kalau dia benar-benar perkataan Yesus, dia kasih warna apa kalau salah merah gitu. Kalau meragukan dikasih warna abu-abu ya kalau salah ya. Pink dari merah, pink, abu-abu, hitam. Jadi kalau benar-benar perkataan Yesus dikasih warna merah, kalau agak sedikit meragukan dikasih warna pink, kalau ini kelihatannya bukan kata Yesus ini abu-abu, kalau pasti bukan Yesus kasih warna hitam. Nah, Matius 28 yang tadi katanya Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh negeri, ke seluruh bangsa untuk menjadikan mereka muridku, kemudian baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini tulisnya apa? Bukan perkataan Yesus. Program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Saya punya banyak puluhan tafsir dari Bible
yang mengatakan bahwa itu bukan ayat asli gitu. Ya, ambil napas. Aku bingung. Banyak sekali. Saya juga nih di sini juga ada. Lihat. Jadi surat yang jadi Alkitab kita yang sekarang itu berarti turunan dari turunan gitu. Ya, awalnya kan tadi saya bilang separohnya kan dari sini ya, punya orang Yahudi. Iya. Ditambahin dengan yang perjanjian baru. Ketika sudah menjadi Bibelnya orang Kristen, itu pun masih mengalami yang namanya apa ya, penambahan lah. Penambahan itu berasal dari mana? Berasal dari bisa dari penyalin, bisa dari pemuka agamanya. Jadi ada orang punya pemikiran agama, akhirnya ditulis menjadi catatan di pinggir halaman, kemudian belakangan baru disisipkan menjadi ayat. Kayak hadis gitu. Kalau dibandingkan dengan hadis di dalam Islam, Bible itu tingkatannya mungkin hadis maudhu kali ya. Tahu hadis maudhu? Ya, artinya hadis yang tidak diketahui siapa perawinya gitu. Iya. Kalau di Islam, hadis kan ada tingkatannya nih, dari mulai sahih, hasan, doif, maudhu, baru nanti ada lagi mungkar dan segala macam. Kalau benar-benar ceritanya diketahui banyak orang, kemudian yang meriwayatkan orang alim dan ceritanya bersambung atau tersambung kepada Rasulullah, baru hadis itu dianggap sahih. Tapi kalau ada satu aja periwayat atau pencerita yang dia pernah bohong misalnya, dia nggak akan jadi sahih, dia akan turun jadi hasan. Apalagi kalau sampai dia istilahnya nggak alim gitu orangnya, turun lagi jadi doif. Abu Nawas. Hah? Munamatir? Abu Nawas. Kalau Abu Nawas agak beda. Ini halaman berapa? 82 ya. Nah ini ya, Matius 28:19 ya kan, ada yang go therefore and make disciples ya kan, Baptism in the name of the Father and the Son of the ya. Spirit. Ini apa? So far as it place of origin is concerned, the text comes from the city of Roma. Yesus di mana? Nazaret. Roma kan udah di Romawi berarti kan? Iya. Gitu. Iya, emang Kristen mula-mula kan dari ini ya, Roma ya. Mula-mula dari Antiok sebenarnya, bukan dari Romawi. Antioquia. Antioquia. Kan yang pertama disebut Kristen itu kan Paulus dan Barnabas setelah mereka tinggal di Antioquia setelah setahun. Baru mereka dan pengikut-pengikutnya disebut Kristen. Gitu. Coba buka di itu. Surat Kisah Paulus Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Belum itu buka? Kalau mau. Tapi saya adanya ini apa namanya TB2 nih. Kalau mau baca. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen pertama kali di situ. Yang diajarkan Paulus waktu itu berarti apa? Ini Paulus mengajarkannya setiap manusia yang lahir itu sudah membawa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya, yang makan buah kuldi itu menjalar dosanya kepada setiap anak manusia. Sedangkan Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus bilangnya apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan dengan satu iota. Satu iota itu huruf yang paling kecil ya dalam Ibrani, dihilangkan. Gitu. Nah, kalau Yesus bilang begitu, berarti kan Yesus sebenarnya mengikuti hukum Tauratnya Musa, betul kan? Iya. Hukum Tauratnya Musa apa? Boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Boleh nggak apa namanya? Istilahnya, ada nggak istilah orang menanggung dosa orang lain? Nggak ada. Di hukum Taurat juga disebutkan bahwa kalau mau selamat bertobat. Makanya Yesus ngomong di Matius 18 ayat 3, coba buka. Makanya Yesus ngomong ke orang-orang Israel, kalau mau selamat dan masuk kerajaan surga, ngomongnya apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga.
Ini ajaran Yesus kan, Matius 18:3 kan. Paulus ngajarinya apa? Semua manusia sudah punya dosa waris. Kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau nggak percaya Tuhan sebagai kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kamu nggak akan selamat. Itu ada. Iya. Efesus 2:15. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk membatalkan hukum Taurat itu. Oh, janji. Bener kan? Ada kan? Oh iya, janji gimana itu? Apa? Kan membatalkan hukum Taurat. Nah, iya. Tuhan kan bilang, Yesus kan bilang iya. tidak mengubah. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Paulus bilang, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat. Ini terjemahan baru atau ada lagi? Semua terjemahnya sama. Kurang lebih sama. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, jadi gini, sebenarnya gini. Ini kalau Billy juga ini mau tahu ini ya. Paulus itu kan setelah dia mengaku melihat cahaya dan mendengar suara ketika dia ke Damsyik untuk mengejar salah satu pengikut Yesus, kan habis itu kan dia mengaku bertobat. Setelah bertobat kan dia malah memberitakan tentang Yesus, ya kan? Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Rasul di dalam Bible maksudnya adalah orang yang dianggap pengikut Yesus gitu, bukan nabi yang menerima risalah gitu ya. Jadi Paulus mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul dan dia menjadi memberitakan tentang Yesus. Oke. Tetapi targetnya dia adalah bukan untuk orang Yahudi. Targetnya dia untuk orang-orang non-Yahudi gitu. Paulus bilang, kalau untuk orang-orang Yahudi kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Paulus bilang. Tapi kalau untuk orang non-Yahudi, Paulus bilang, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kamu yang penting hanya percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian. Makanya nggak perlu sholat fisik. Paulus bilang. Bahkan Paulus bilang apa? Kalau kamu sunat, matinya Yesus malah nggak ada gunanya buat kamu. Gitu. Mungkin harusnya sunat ya? Kalau orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, sunat, puasa, sholat, wudhu, begitu. Aku nggak tahu kalau sholat nih. Ya. Sekarang Yesus sholat nggak? Kalau di Alkitab sih bertelut. Bertelut itu gimana? Berlutut. Berlutut. Coba Matius 26:39. Cepet ya buka Biblenya. Advent. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Coba di situ ada kata-kata apa? Sujud ya? Sujud. Tapi kalau sujud kita kayaknya bersujud kayak. Mau saya tunjukin nggak sujud kayak gimana? Sujud yang ke bawah. Mukanya sampai ke tanah. Betul? Sujud itu apa? Sujud kalau di Kristen. Coba cek bahasa Inggrisnya. Sujud apa? Sujud itu gimana? Berlutut. Bisa tunjukin nggak sujud gimana? Sujud beda sama berlutut. Beda. Sebenarnya. Sujud. KBBI. Bentar, kita bandingin. Sampai lupa mencatat. Nih, kalau bahasa Inggrisnya gini. He went a little further and fell on his face. Fell on his face gimana? Mukanya ke tanah. Sujud. Advent gimana doanya? Mukanya sampai ke tanah nggak? GPB gimana? Berlutut. Mukanya sampai ke tanah nggak? Enggak. Ada lagi sebenarnya kalau nggak salah Yesus yang pagi-pagi berdoa gitu. Itu sholat subuh sebenarnya. Jadi kalau kita Sholat subuh bisa jadi doa pagi nggak sih? Bisa. Kan ada doa pagi. Ya bisa. Tapi maksudnya gini. Yesus sendiri kalau kita baca di 4 Gospel pernah nggak menyebut kata Kristen?
Belum sih, belum ada. Belum ada. Nggak ada kan? Belum ada. Pernah nggak Yesus menyebutkan istilahnya ngajarin kebaktian hari Minggu? Itu enggak. Nggak ada. Jadi dari mana itu? Dari Roma. Dari gereja. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan kalau kita baca ajaran-ajaran Yesus, sebenarnya Yesus itu malah mengajarkan Islam. Islam itu artinya apa? Berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Itu Islam. Tadi waktu Kenny baca ketika Yesus di Taman Getsemani yang sujud, dia bilang apa? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Betul kan? Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau menyerahkan urusan kita kepada Tuhan, itu adalah orang yang Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi bisa dikatakan Yesus juga sebenarnya keyakinannya Muslim sebagai orang yang berserah diri kepada Tuhan. Karena bukan kehendak dia yang jadi, tapi kehendak Bapa gitu. Ini terlepas dari Yesus disalib atau enggak nih ya. Ini beda cerita nih. Ini saya hanya memperlihatkan bahwa di dalam kitab Kristen sendiri, Yesus itu tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus malah ngajarinnya tauhid. Tahu ya tauhid ya? Mengesahkan Tuhan Sang Pencipta gitu. Coba Markus 12:29. Apa katanya? 12 ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa, itu hukum yang terutama loh. Sama nggak dengan perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4? Coba bukan. Ulangan, oh ya apal di depan. Kira-kira nggak tahu. Masih ada sedikit. Nggak percuma kalau Advent ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Sama nggak tadi sama Markus 12:29? Sama nggak? Kalau Musa tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia, Musa juga tidak pernah ngajarin Kristen, Musa juga bukan orang Kristen, Musa juga percaya bahwa Tuhan itu tidak punya pribadi yang lain kecuali satu. Karena tadi sama Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Yesus ngomongnya sama apa yang dikatain Musa. Berarti Yesus Kristen bukan? Kalau gitu. Belum. Kristen adanya ketika Paulus. Yesusnya sudah nggak ada. Ketika Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Itu pun belum menjadi institusi, hanya kelompok orang gitu lah ya. Nah, kelompok-kelompok ini yang tadi yang makin besar, itu yang digandeng oleh Kaisar Konstantin dari Romawi. Digandeng, akhirnya menjadi kelompok yang boleh dikatakan berkuasa begitulah ya. Sampai akhirnya dibuat apa namanya? Konsili Nisea. Konsili Nisea, di situ Kristennya berapa macam? Apa cuma satu macam? Enggak. Ada Kristen yang tadi ngikutin Paulus, ada Kristen yang ngikutin Arianisme atau Arius yang mirip dengan Unitarian, ada Kristen Gnostik, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionite, ada Kristen nanti belakangan ada lagi Kristen Basilidean. Nah, jadi dari banyak kelompok Kristen itu yang akhirnya digandeng oleh Kaisar Konstantin menjadi istilahnya apa ya? Menjadi perpanjangan kekuasaan dari Kaisar, itu yang mengikuti pemikiran Paulus. Sampai akhirnya Kaisar Konstantin mengadakan Konsili Nisea tahun 325. Ini yang bersaing antara yang ngikut Paulus dan yang ngikut Arius gitu. Yang Arius kalah. Kalau yang Gnostik tadi yang kecil-kecil itu udah hilang lah gitu lah. Jadi karena yang Arius kalah, yang ngikutin pemikiran Paulus ini yang menjadi cikal bakal Kristen sekarang. Ya, nanti masih agak panjang. Dari situ nanti ada konsili yang 381 kan, yang dipelopori oleh Kaisar Theodosius. Pada saat itu Kristen baru menjadi agama resmi negara Romawi. Itu belum Protestan, belum ada Katolik. Belum Katolik. Masih disebut sebagai Kristen yang patriarki gitulah, patriark gitu. Patriark itu artinya mereka tuh dipimpin oleh bapak-bapak gereja, kemudian mereka punya wilayah-wilayah tertentu.
Ada yang di Roma, ada yang di Alexandria Mesir, ada yang di Konstantinopel, ada yang di Antioch, sama di Yerusalem. 5 kota ini yang disebut dengan gereja atau Kristen Patriarki. Nanti kan ada lagi konsili Efesus 431 pecah jadi Kristen Nestorian atau Kristen Timur. Nanti setelah itu menimbulkan konsili Kalsedon 451 Masehi. Baru dari 451 sampai tahun 1000, berarti udah berapa tuh? 600 tahun lebih, baru pecah Katolik dan Ortodok. Oh, berarti Katolik dan Ortodok yang sebelum Protestan ya? Iya, Katolik dan Ortodok pecahnya tahun 1054. Kitabnya ngikutin apa? Kitabnya masih ngikutin yang udah dari hasil konsili yang sebelumnya. Jadi kitabnya orang Kristen itu dikanonisasi, yang tadi saya bilang ini dijadikan satu dengan yang perjanjian baru. Ini kan cuma perjanjian baru nih, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Perjanjian satu ini selesainya di akhir abad keempat di konsili Kartago itu di Afrika tahun 397 kalau nggak salah Masehi.